Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat bu? Bapak sehat bang? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena sampai saat ini Allah izinkan kita bernapas. Mudah-mudahan dengan titipan kesehatan, nikmat iman Islam, tauhid dan makrifat ini kita bisa di dalam lindungan rahmatnya Allah dan hidup dan mati karena Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Abrar beserta ustaz kita, garim kita, ibu-ibu, bapak-bapak jemaah Masjid Abrar yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kajian kita bertitik tolak kepada surat Ibrahim ayat 24 yang berjudul yaitu tentang keutamaan kalimat-kalimat thayyibah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin jemaah maghrib rahimakumullah, berdasarkan firman Allah, orang-orang yang membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik yang diucapkan dari lidahnya dan merasuk ke dalam hatinya, Allah beri perumpamaan yang sangat indah dalam Al-Quran kiranya. Dalam surat Ibrahim ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana daraballahu, Allah memberikan perumpamaan, mathalan, Allah memberikan perumpamaan kalimatun thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang baik, kasyajarah, seperti pohon thayyibah, seperti pohon yang baik, athluha thabitun, yang menumbuhkan, yang ada pada pohon itu akar yang sangat kuat, akar yang kuat. Wa barwaha fis sama, dan di dalam pohon itu juga, pada pohon itu juga terdapat dahan yang menjulang tinggi ke langit. Allah lanjutkan, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Tiap-tiap pada pohon yang menjulang, yang tumbuh kuat itu, Allah berikan tumbuhan berupa buah-buahan yang baik biiznillah, biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Jadi di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 ini, orang yang mengucapkan kalimat yang thayyibah, yang baik, yang disertai dengan hatinya, hati dan lidahnya menyatu, dan tubuhnya, kulitnya, anggota tubuhnya semuanya mengucapkan
menyatukan jiwanya dengan ucapan kalimat-kalimat yang baik itu, Allah berikan bagaikan perumpamaan sebuah pohon. Pohon tu akarnya kuat, dahannya menjulang ke atas lebih tinggi. Dalam dahan tersebut diberikan buah-buahan yang sangat baik pula oleh Allah. Karena di dahan itu terdapat yang baik-baik, yang kuat. Jadi kalaulah kuat di dalam hati dengan kalimat-kalimat Tuhan, kalimat-kalimat thayyibah, secara otomatis dia menggerakkan tulang kita, kulit kita, denyut nadi kita digerakkan, maka dihancurkan virus-virus yang buruk-buruk. Kalau yang hancur virus pikiran yang buruk, perbuatan yang buruk, lahir dari hati sanubari yang paling dalam, maka dia bagaikan mengalir dahan yang kuat, maka menumbuhkan buah-buahan yang baik. Maka artinya kalaulah baik dari dasar, keluarnya awak ucapkan dengan kalimat zikir dari hati yang paling dalam, maka mengalir dalam tubuh awak tu, tubuh yang jernih, hati yang berasih, keimanan yang kokoh, indak taluk digoyahkan oleh satu apapun, indak taluk dihancurkan oleh segala sesuatu yang gaib, yang buruk, yang nampak ataupun yang tidak. Jadi apakah yang dikatakan kalimatun thayyibah? Kalimatun thayyibah adalah kalimat-kalimat yang agung, yang mulia. Kalimat itu apabila diucapkan dari lidah manusia akan mengalir pula pahala sebagai, yaitu berbentuk, kata hadis riwayat At-Tirmizi yang dikatakan oleh Rasulullah, kalimatut thayyibah as-sadaqah. Orang yang mengucapkan kalimat yang baik itu bagaikan dia sama dengan bersedekah baik. Itu keutamanya kata Nabi, hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi arti kalimat thayyibah itu adalah thayyibah artinya baik. Dan kalimat apa kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang agung, kalimat yang mulia. Jauh yang dikatakan dari kata Ustaz Imam kita yang dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Hai orang-orang yang beriman, jangan katakan ucapan kata-kata yang kotor atau yang tidak yang baik. Itu dibaca di Imam tadi, itu erti itu Bapak. Jadi jangan awak mengatakan kata-kata yang buruk. Kalau lalai kata yang buruk, mengalir puluh pikiran yang buruk dan otak awak. Kalau lado di siku, secara otomatis tata ruang awak di batung pamu astagfirullah, langsung mengalir, yaitu cahaya Allah. Bangun cahaya Allah, cahaya Muhammad itu di dalam jiwa aku, mengalirnya Bapak. Jernih tak wak. Makanya kalau orang yang biasanya mengucapkan yang baik-baik, secara otomatis apa yang ia ucapkan melalui hubungan sesama manusia, saja hati orang menengah kata-katanya Bapak. Ya tidak Bu? Kalau orang yang biasa berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat zikir, maka dia akan bergaul dengan orang akan senang mendengarnya, rasa magnet orang berhubungan berkomunikasinya. Tetapi kalau biasa jauh dari kalimat-kalimat baik itu Bapak, acok-acok baca ruik, maka ketika dalam berdagang, dalam berjualan atau bekerja dimanapun dia menjadi bos atau sang raja lah ibaratnya, dia tidak akan diagungkan dan tidak disenangi orang, karena itu berpengaruh kepada perilaku. Yang diucapkan dari hati keluar dari lidah akan berpengaruh dalam kehidupan hubungan sesama manusia. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang mengandung kalimat yang baik, yang berpahala mengucapkannya itu bagaikan sedekah ibadahnya,
Kata Rasulullah, apa itu? Yang pertama dinamakan basmalah. Basmalah itu adalah dari kalimat sastra Arabnya dinamakan dinahat, kalimat potongan atau kependekannya nama bahasa Arabnya. Jadi ada singkatannya. Basmalah itu apa bacanya? Bismillah. Bismillah. Jadi kalau ada ibu-ibu bapak, mari kita baca basmalah. Itu artinya kata seruan, kata nida kepada kalimat yang baik dengan ringkasan ucapan kepada kita sesama manusia. Mari kita baca basmalah. Artinya ucapkanlah basmalah, langsung kita sambung bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau orang yang biasa mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu, kullu amrin zibalun lam lumda bihi bismillahi huwa abtar wa barakah. Tiap-tiap pekerjaan yang dimulai dengan bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah, kehidupannya tidak ada berkah buntung. Jadi artinya apa? Kalau orang sering mengucapkan kalimat bismillah, baik anaknya makan, baik apa yang berbuat, perilaku langkah kakinya, perilaku cara berdagangnya, perilaku perbuatannya, apapun yang ia lakukan, tak buka pintu keberkahan dari Allah, dari langit maupun bumi. Karena dengan kata bismillahirrahmanirrahim itu kalimat sanjungan ibarat proposal, Pak. Ya nak? Kalau proposal awak rancak kata mani bahasanya teratur, bahasanya bisa, yaitu menarik, tidak menyalahi aturan, maka orang yang memberi akan senang. Itu juga Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, senang Allah Subhanahu wa taala, dan Maha Penyayang. Allah bukakan pintu surga, para malaikat mendoakannya. Jadi salah satu orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril adalah orang-orang yang selalu nanya kerajuan untuk berbuat kebaikan, dia awali dengan bismillah. Ibu bapak rahimakumullah. Yang kedua kalimat namanya kalimat thayyibah itu istighfar. Istighfar itu adalah astaghfirullah. Jadi untuk apa astaghfirullah? Agar Allah membukakan ampunan kepada kita. Karena hakikatnya manusia itu al-khata'u walil insani sifatani linnas. Lupa dan salah adalah dua sifat bagi manusia. Jadi di samping itu kalimat istighfar itu adalah menundukkan sifat kesombongan yang mengalir dalam hati manusia. Kalau orang tidak pernah beristighfar kepada Allah, berarti dirinya tidak pernah menganggap merasa bersalah. Berarti orang itu termasuk innallaha ala kullu muhtalim fahur. Innallaha ala kullu muhtalim fahur. Artinya sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sifat sombong dan takabur. Jadi orang-orang yang tidak beristighfar, maka dia dalam pandangan Allah dan para malaikat termasuk orang sombong dan takabur. Tak ada minta ampun kepada Allah, menganggap dirinya adalah betul dan benar. Jadi apabila kalimat istighfar itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, fungsinya akan menenangkan jiwa awak, menenteramkan hati awak. Cibo awak duduk seorang-seorang, ibu-ibu, bapak, awak merasa setiap awak lakukan ada saja yang membuat awak, yaitu yang bertentangan dengan nurani awak. Anan waktu tuju tak berjalan dengan apa yang keinginan kita. Kegiatan aktivitas sehari-hari awak hasilnya indah sesuai jo keinginan awak. Bahkan ada dosa yang membuat malapetaka, membuat sial diri awak. Itu banyak istighfar, ibu. Nan jatuhlah dari honda, nan dicilok orang lah pitih awak, nan rugi dak ketentuan salah, dapat pitih sabantau labo hilang dak ketentuan saja.
itu cara menenangkan diri untuk menetralisirnya adalah jalan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Cari di malam yang kalam, di hati nan tenang, cari sampai bernostalgia kepada Allah. Ampunkanlah dosa hamba ya Allah, dosa hamba yang berlalu, dosa yang hamba yang akan datang ya Allah. Beristighfar awak kepada Allah. Siti Aisyah ketika beliau akan tidur, beliau beristighfar di malam hari kala Allah. Ya Allah, kau ada ibadah hamba yang lalai ya Allah. Kalau ada lidah hamba salah ucap kepada saudara hamba kaum muslimin kaum muslimat ya Allah, sengaja dan tak sengaja, ampunkanlah dosa hamba ya Allah. Kalau andaikan ada kesalahan orang kepada hamba ya Allah, hamba ikhlas mengampunannya. Ledo ibu mau itu kira-kira Pak malam hari. Awak di kala malam tidur, awak memejamkan mata, awak niatkan kau ada kesalahan orang, awak sengaja tak sengaja, awak minta ampunkan kepada Allah, minta mampun awak Allah, awak memaafkannya. Jadi yang kata-kata maaf ini ciri-ciri orang yang tawaduk sangat sulit. Ya tak Pak? Sulit. Lah, nah yang kata-kata maaf ini kadang-kadang awak lah dipacaruin orang. Kadang-kadang dia baju abali, kadang dipacaruin di mentua, kadang dipacaruin benantu, kadang awak batangka. Ini adalah masalah akan menjadi beban, menjadi penyakit dalam hati awak. Kalau indah wa backline, jadi kalimat istighfar itu, kalimat thayyibah istighfar itu sama jo backline tu Pak. Sama jo mencuci. Kalau backline kan pembersih pakaian. Kalau kalimat Tuhan pembersih hati, pembersih jiwa, untuk mengangkat segala kejahatan-kejahatan dalam pikiran awak tu, kalimat istighfar itulah. Makanya kalimat istighfar itu akan, kata Rasulullah, itu bisa mengangkat sekalian pikiran-pikiran atau hati yang jahat di dalam jiwa awak, bisa dinetralisirnya. Jadi nang kalimat istighfarku kadang-kadang awak remeh saja, jarang nanti kena dek awak. Kenapa? Karena 4 macam yang menghalangi mengingat Allah itu, ada 4 macam yang menghalangi kita mengingat Allah: kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kesedihan, dan kesenangan. Cocok membuat awak lupa beristighfar. Kadang-kadang awak senang dapat menantu baru, dapat cucu baru, tak sempat awak beristighfar. Kadang-kadang awak yaitu rusuh serusuh-rusuhnya, sadih sesadih-sadihnya. Kenapa? Kadang-kadang awak bangkrut, kadang-kadang roda di bawah, tetapi nak tahu awak sia yang bagi, sia yang memberi. Nah, untuk mengamankan keadaan hidup yang diuji oleh Allah supaya kembali berkah, dengan istighfar tu ibu-ibu. Astaghfirullahalazim. Jadi semakin banyak istighfar, malaikat semakin laki, malaikat akan selalu mendoakan kita untuk Allah bukakan pintu yaitu yang tertutup dalam penerimaan rezeki kita. Astaghfirullah li'ibadika ya ummati ya anin nas, kata malaikat, ampunkanlah dosanya hambaku yang beristighfar kepada Allah. Jadi Allah ampunkan dosanya Bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian ada yang namanya yang ketiga, kalimat thayyibah itu adalah kalimat tahmid. Tahmid itu kalau ada orang bertanya, kalau anda tahu, alhamdulillah. Kalimat tahmid itu alhamdulillah. Apa fungsinya? Supaya rezeki dia ditambah di Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tahu berterima kasih, janji Tuhan, ista'azzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata, siapa yang bersyukur Allah tambah nikmatnya, siapa yang kufur azab Allah mah pedih. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kalau kita sekecil apapun diagi rezeki dari Tuhan,
baik manggale maupun berdagang, diagi bidik berantu, diagi dek mentua, kita ucapkan alhamdulillah, itu Allah akan tambah rezeki dan lipat gandakan. Karena memang janji Allah, kalau tuannya bersyukur, Tuhan Allah tambah rezekinya. Tetapi kalau dia merasa selalu mengumpat dan mencela, janji Tuhan adalah wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a mala wa addada. Itu surat Al-Lumazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencelah, allazi jama'a mala wa addada, yang kerjanya hanya menghitung-hitung harta. Dia pergi dia berantu seketik ni upek ni seketik warna telok magih dia nya upek je lah. Lah dia pergi dia berantu alhamdulillah. Dia pergi dia mentua ke rumah, ke tanah, segala macamnya, walaupun sedikit, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Jangan pernah awak mengumpat dan mencelah ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ada namanya kalimat tasbih. Subhanallah, Masya Allah. Kalimat takjub dan kalimat yang dipakai ketika kita melihat keburukan dan kejelekan dan kebaikan. Masya Allah kan bila dibaca, atau tabarakallah. Aduh, ibu-ibu mendengar tabarakallah, bu? Tabarakallah itu artinya semoga Allah berkahi. Kalau diagi awak diorang, kalau diagi awak pamu hari raya, di menantu atau seseorang tani magi awak, tabarakallah, semoga Allah memberkahi. Itu baca. Jadi kalau membaca piti itu ni berkata pula tabarakallahu wa barakah jazakallahu khairan. Makhluk yang seandainya disebut nama Allah, hidup energinya itu doanya kepada Allah di langit dan di bumi, ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah. Jadi apabila kamu masuk dalam surat Al-Kahfi ayat 39, apabila kamu laula iza dakhalta qulta Masya Allah la haula wala quwata. Ibu bapak lihat surat Al-Kahfi ayat 13. Apabila kamu masuk ke rubun melihat keindahan, sebutlah Masya Allah. Apa artinya Masya Allah ya bu? Allah yang berkehendak, Allah yang membuat dengan sekehendaknya, Allah yang kuasa, Allah yang memberi dengan keberkahannya. Sama insya Allah jika hendak Allah. Sekarang Masya Allah itu adalah Allah yang maha memberi kehendaknya, Allah yang maha kuasa atas kehendaknya. Jadi kita memuji kalimat Masya Allah itu digunakan adalah untuk kalimat takjub namanya Bapak. Kalimat takjub. Jadi kalau aja orang nyebut Masya Allah, Allah memberi keberkahan dan malaikat pun mendoakan, malaikat pembuka rezeki akan memberi yaitu rahmat dan keberkahan, menadahkan tangan agar rezeki kita, hidup kita diberkahi oleh Allah. Iya, Bu. Iya. Solat taubat, Bapak. Oh, kalau semayang taubat itu sarancaknya rancak malam, Bapak. Rancak malam. Syarat taubat tu kalau nan sarancak-rancaknya kita niatkan di dalam hati sebelum tu awak buang iaitu sifat-sifat yang buruk, kemudian awak berjanji tidak akan mengulangi sesuatu yang akan membuat dosa balik. Itu untuk taubat. Ada pula mandi disunatkan sebelum solat taubat tu mandi taubat namanya Bapak. Itu berpahala awak. Menanggalkan iaitu sifat-sifat yang buruk awak. Sifat iri, dengki, sombong dan takabur, sifat-sifat yang buruk awak, kemudian awak berjanji akan tidak mengulangi lagi. Jadi nan sarancaknya yo di malam hari awak. Sebab Allah Maha mendengar dan para malaikat sinyal jaringan HP, jaringan awak tu paling rancak di malam hari.
Untuk kesehatan pun mudah itu rancak pula di malam hari, Bu Pak. Bari mudah itu pada malam hari itu awak solat atau berwuduk, polusi-polusi air terjauh dari segala kotoran. Angin pun seperti itu. Angin atau asap-asap pabrik terhenti. Tak asap-asap pabrik manusia yang merupakan tuik, Pak. Beristirahat lalu. Jadi apapun solat malam, solat yang paling disenangi oleh Allah adalah syariful mukmin qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman, kata malaikat Jibril, Pak, orang yang melakukan solat pada malam hari, termasuk solat taubat tu, Pak. Jadi nan sarancaknya awak lalok lama, ketika lalok lama tu awak tajaguh. Itu, Pak. Ada tanya, Ibu? Oh, nan sarancaknya sepertiga malam, jam-jam 2 balik katih lah, sepertiga, jam setengah 3 malam. Pokoknya awak lalok tajaguh dari lalok tak langsung berwuduk, itu nan lebih afdalnya, Bu. Itu dia mandi itu disunatkan. Itu mandi taubat pamuak merasa berdosa banyak rasul itu. Itu disunatkan. Sama je solat Jumat, disunatkan mandi. Itu. Tapi mandi itu enggak harus malam tu, Pak. Pamuak ingin mau taubat, sebelum siang bisa mandi. Nawaitu rusla li taubatin sunatan lillahi ta'ala. Sing. Itu ni itu. Ada tu, Bu? Ya. Jadi syarat-syarat awak solat taubat itu yang bagusnya istighfar awak dulu. Astaghfirullahalazim, kalimat istighfar. Kemudian awak balikkan kalimat-kalimat apa lagi, Bu Pak, yang termasuk kalimat-kalimat thayyibah itu adalah namanya istirja. Kalimat istirja itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya, Bu Pak? Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kapan dibaca kalimat-kalimat itu? Ketika kita ditimpa musibah, meninggal, lampu mati, sesuatu yang awak sayangi barangke, pamonyo hilang hartawa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ kalimat istirja itu dibaca. Ya, Bu. Jadi kalimat istirja kalimat inna lillahi itu dibaca bukan hanya untuk meninggal saja, Bu Pak. Pamoy terumpawa hilang, boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pamoy ameh wa hilang. Artinya penekanannya risiko bukan awak senang hilang, tetapi penekanannya adalah bahwa yang kuasa terhadap harta awak itu adalah Allah. Allah yang mengizinkan, Allah yang magia, Tuhan pula yang ambil. Ini yang hilang kalau umpamanya awak mengamalkan kalimat sering inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu, Bu Pak, ada hilang harta awak, Allah ganti dengan yang lebih banyak balik. Itu artinya tanda awak bertauhid kepada Tuhan. Tauhid apa namanya, Pak? Tauhid rububiyah. Rububiyah itu apa artinya? Yaitu mengakui Tuhan itu yang maha memelihara. Tatanam dalam jiwa awak. Kok boleh bahkan tak padi pacah bala dalam parahu, kok boleh bahkan tak hati kanda Allah Ta'ala yang balaku. Itu kalimat. Jadi itu nilai-nilai tauhid dari kalimat istirja. Kemudian ada yang namanya kalimat ta'awuz. Itulah kalimat ta'awuz. Itu kadang keluar ujian anak-anak cucu itu, Pak. Kalimat ta'awuz itu ya. Kalimat ta'awuz. Kalimat basmalah. Kalimat istirja. Jadi sebagai orang Islam itu harus tahu juga dengan istilah-istilah Islam, Bu Pak. Ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi kalau ada merasa diri awak nak nyaman, hati awak gelisah di dalam rumah awak, umpamanya Pak, angin saya suasana rumah umpamanya, kan ya kan? Angin saya suasana rumah, baca kak je menantu je mentua, kok segala macam tiap sabanta saya pokok tak nyaman saya. Jadi awak baca trikul, awak awali dengan auzubillah. Bisa jadi pengaruh-pengaruh sihir, pengaruh-pengaruh setan segala macamnya. Kalau awak berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, maka Allah akan memberi perlindungan kepada kita. Kenapa? Karena dengan kalimat auzubillah itu kita telah mentaukidkan bahwa memperkuat hati kita bahwa Tuhan Allahus Somad, bahwa menumbuhkan rasa kedekatan awak kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah 185, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya padaku, maka katakanlah aku dekat apabila ia dekat. Kalaulah ada rasa tertanam dekat awak ke Tuhan tu, apa ngaruh awak? Kalau awak mengamalkan kalimat-kalimat thayyibah tu Pak, la tertanam awak itu nama katakan kulit awak hamparan ke Baitullah, tulang awak taguk bak Baitullah, tiang ke Baitullah, urek awak kawek ke Baitullah, diri awak taguk bak Baitullah, maka diri jiwa awak kau takkan goyang oleh apapun. Jadi rasa kehadiran Allah itu ada di dalam jiwa awak. Kalau awak sering membiasakan kalimat-kalimat thayyibah tu, pengaruhnya apa bagi awak Pak? Di antaranya awak akan merasakan kehadiran Allah tu di dalam hati awak. Tuhannya tak bisa dicari, tetapi kehadiran Tuhan tu terasa di awak. Kalau umpama awak membiak hak orang, membiak terompa orang, terasa di awak rasa Tuhan dan mencari. Itulah ada ke. Atau kadang-kadang kalau awak lalai solat, terlambat sembahyang Pak, lain perasaan awak kau rasanya. Itu kalimat-kalimat thayyibah tu bangkit di dalam jiwa awak tu, secara otomatis mempengaruhi perasaan dan hati dan hidup awak melangkah di dalam kehidupan ini. Berpengaruh dia awak. Taraso dia awak umpamanya awak salah, nyo jagoan dek kalimat-kalimat awak ucapan tu Pak. Ya nak. Cibo ibu-ibu bapak acok berkalimat, kalau kita tata ruang dia batu astagfirullah. Kalau kita dapat nikmat alhamdulillah. Kalau kita membaca keagungan Allah, Allahu akbar. Kalau kita melihat iaitu suatu keindahan, masya Allah. Kalau kita suatu mendapat iaitu anak cucu awak dapat kebahagiaan, tabarakallah. Dengan bernuansa itu adalah menumbuhkan bibit-bibit, melahirkan bahwa memperkuat keyakinan kita kepada Allah dan akan menambah mempermantap bahwa Allah selalu ada bersama kita. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika akan dia dikejar oleh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian Abu lah, akan dihunus pedangnya, hilang rasa takut Abu Bakar setelah mengucapkan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Hilang memacak paluh Abu Bakar Siddiq tu Pak. Jadi ketika itu tu tertanam rasa kekuatan batin. Jadi ucapan itu akan berpengaruh pada kita. Makanya mangkana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Dalam hadis muttafaqun alaih, siapa yang betul-betul mengucapkan kalimat, siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi karena kalimat itu, karena lidah awakku sangat berpengaruh baik dalam hidup maupun dalam mati. Baik dalam hidupnya, kalau dalam semasa hidup awak, lidah awak dipagari dengan kalimat-kalimat rancak istighfar, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, akan berpengaruh dalam pergaulan awak ke orang. Senang orang. Tapi kalau mulut awak kasar, orang akan menjauh ke awak. Takut orang ngecek dia awak. Takut orang tersinggung. Ragu-ragu orang ngecek dia awak. Kemudian kalimat-kalimat thayyibah itu
ketika kita menghadapi kematian, manusia itu kita akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah menghadapi sakaratul maut. Man qala la ilaha illallah khalisatan dakhalatil jannah. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat syariat, tauhid, syariat, tarikat, hakikat dan makrifat dengan teramalkan. Kalau nak tahu syariat, tarikat, nak tahu hakikat, makrifat, tak harus kampeknya dulu Pak. Tetapi kita berjanjang naik, bertangguh turun, berusaha untuk mendekatkan, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan secara ucapan tadi itu akan menjebatani kita untuk tambah kita untuk melahirkan, memagari lidah kita dari sarang-sarang setan, untuk membarik lidah awak besok yang dibumbui penyakit setan di dalam lidah awak ketika kita menghadapi kematian. Jadi sia yang acak bacarui, sia yang acak menyinggung perasaan orang, maka lidahnya itu bagaikan pisau silet, acak membadah jantung orang, tak lalu orang dijojol. Maka ketika menghadapi sakaratul maut, lidahnya itu sangat sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi kalau seandainya lidahnya sering berzikir, hatinya sering berzikir, dia akan dipergikan oleh Allah dengan cahayanya Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 17 rakaat. Zahaballahu binurihim. Allah pergikan mereka dalam keadaan cahaya. Karena di dalam dirinya telah terukir bacaan-bacaan kalimat-kalimat Tuhan. Dicabut dari matanya, hanya mencaliak bacaan Quran. Dicabut dari telingonya, ingin mendengar suara azan. Dicabut dari mulutnya, ingin sering menghafalkan ayat Quran. Maka dicabut di Tuhan lain, oleh malaikat lain adalah dalam akhir surat Al-Fajr. Jadi beruntunglah orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mengucapkan kalimat thayyibah, dia akan dipanggil dengan kalimat Tuhan yang paling indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke pangkuan keharibanku, pad'uli ibadi, agar kamu termasuk golongan hambamu, hambaku, hambaku orang yang paling dekat dengan Allah. Wadkhuli jannati, dan kamu akan kumasukkan ke dalam syurgaku. Jadi kita simpulkan bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, keutamaan kalimat-kalimat thayyibah itu adalah mengucapkan kalimat-kalimat baik itu adalah, yang pertama, dia akan menyejukkan, melegahkan jiwa kita. Kalau baca kalimat istighfar, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dalam hadis At-Tirmizi, siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka dia akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jamin dia, dan Allah masukkan dia akan ke surganya nantinya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang kedua, untuk keutamanya adalah akan melengsarkan pikiran-pikiran jahat dalam hati awak. Pamonyo prasangka buruk, segalian prasangka buruk ke kawan awak. Kemudian ni awak jahit ke orang, ingin menyihir, ingin menyantet. Itu kenapa? Ingin mengguna-guna orang. Dipanggil orang tu ke dukun, tolong pulan kadaya kadoi itu Pak. Tolong dagi ke waji kadaya. Pikiran-pikiran yang seperti itu bagi orang yang beriman, yang sering mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, tahmid, tasbih, tahlil, kalimat la ilaha illallah dan takbir, kalimat istirja tadi itu, maka dia akan ada pemikiran-pemikiran yang buruk yang memunculkan nafsu-nafsu jahat ke dalam hatinya, membisikkan nafsu jahat kepada akal dan pikirannya. Dengan kalimat itu akan dijauhkan. Itu Pak. Yang ketiga, dengan kalimat-kalimat thayyibah didoakan oleh malaikat dan Allah bukakan pintu keberkahannya.
Karena janji Allah dengan mengucapkan kalimat berkah itu adalah Allah bukakan pintu berkah dan Allah tutup pintu ke malapetakaan. Ibu-ibu, bapak rahimakumullah. Kemudian yang keempat, orang yang sering mengucapkan kalimat thayyibah akan Allah jauhkan dari pengaruh-pengaruh gaib yang buruk, maupun zahir maupun batin. Jadi kalau orang lebar jalan kalimat ucapan kalimat baik di dalam hidupnya, taraso di artinya kalimat istighfar tu rasa Tuhan ada di dalam jiwanya, taraso kontak sinyal jaringannya tu apa? Indak kata lo dipengaruhi oleh jenis sihir, santet, guna-guna dan segala macamnya, akan diminggirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nan akan menyegoh. Jaminan Tuhan, Bu Pak, Ibu, Bapak calik dalam surat Al-Anfal ayat 17. Walam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Yang artinya walam taqtuluhum, bukan mereka yang membunuhmu, tetapi Allah lah yang akan membunuh mereka. Wa ma ramaita iz ramaita, bukan mereka yang melemparmu, tetapi Allah lah yang melempar mereka. Itu janji Allah, Bu. Walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Sesungguhnya Allah itu akan menguji hambanya yang beriman. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, memperkuat keyakinan awak kepada Allah, apabila kita ditimpa musibah, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita merasa kehidupan awak acok malapetaka, mangase ado se ujian dek Tuhan, ndak bailok se, jangan kecian sial se duit awak kan dong itu dah. Mbak adik malang bana, sial bana duit dan kini, jangan sampai mod itu, Bu Pak. Tetapi yang sebaik-baiknya istighfar ilallah, beristighfarlah kita kepada Allah. Insya Allah pintu kesialan itu Allah bukakan dengan pintu keberkahan, karena malaikat menjadi backingan awak mendoakannya kita, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang kelima, orang-orang yang mengucapkan kalimat thayyibah akan menimbulkan yaitu keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan, kesedihan, kerusuhan akan terjauh daripada dirinya. Dia tidak takut dengan ancaman apa pun. Ada orang yang jaya kanyu, tapi nyu tahu bahwa kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim akan menapuk hatinya menjadi kuat. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah yang maha besar. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu akan memunculkan rasa percaya diri kita untuk agar selalu dekat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpama ada takajui, ada umpamanya nyawa terancam atau diancam oleh orang dalam perjalanan, atau anak cucu umpamanya terancam jiwanya, atau segala macam yang mengejutkan kita, bacalah kalimat thayyibah itu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat penunjang kekuatan diri kita untuk memperkuat keyakinan dan jasad roh, jasmani dan rohani, Bapak. Itu adalah senjata yang diagihkan Allah kepada kita, Bapak. Tetapi awak kalimat lain saja yang kita baca. Dan kalimat onde-onde lah, kalimat carik lah nak cabik. Kemudian yang keenam, kalimat-kalimat thayyibah itu akan berfungsi adalah untuk mengampunkan dosa kita, menambah pahala bagi lidah kita, bagi diri kita. Dosa ada ampunkan ya Tuhan, yudha'afus sawaba, Allah berikan lipat ganda pahala dari rasa kita bahwa kita lai mengakui bahwa Allah itu ada. Kemudian yang terakhir, kalimat-kalimat thayyibah adalah akan menghantarkan manusia ke dalam syurganya Allah, karena secara otomatis orang yang membiasakan dirinya dalam keadaan
membacakan kalimat thayyibah akan terbawa dalam kematiannya nanti. Jadi kalimat thayyibah itu akan mengantarkan manusia juga nanti ke dalam kalimat-kalimat yang akan mengucapkan dirinya dengan husnul khatimah ketika menghadapi kematian, menuntunnya untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi itu Bu Pak. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang biasa itu Bu Pak akan mengantarkan kita untuk diri awak supaya husnul khatimah besok. Hidup dan mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Mudah-mudahan awak hidup dan mati dalam keadaan ridha dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai siku ada ibu-ibu tanya Bu? Ada mbak tanya Bu? Nak tanya? Ada tanya Pak? Nan solat tahajud tadi lah Bu. Jadi kalau solat malam, waktu zikir nan paling rancak adalah juga malam hari. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah dengan mengingat Allah pada malam hari, dengan berzikir jiwa dan hatimu akan menjadi tenang. Kau ada hati nang kusui, jiwa nang dak jernih. Dengan awak berzikir kepada Allah, hanya panjang niat tu mah. Makanya amalkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi awak ulang kalimat-kalimat thayyibah itu apa saja Bu Pak? Yang pertama basmalah, ucapannya bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah pembuka pintu berkah. Yang kedua yaitu kalimat istighfar, astaghfirullahalazim. Itu adalah kalimat minta ampun kepada Allah. Kau tak taruh di batu, kau ador dosa awak merasa berlalu, lawat lidah kita minta ampun kepada Allah. Kemudian kalimat tahmid adalah alhamdulillah. Kemudian kalimat takbir Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah. Kemudian yang kelima kalimat tahlil, la ilaha illallah. Itu kalimat tahlil namanya Bu. Kemudian kalimat pujian atau mengagungkan Allah, mensucikan nama Allah, tasbih namanya subhanallah, boleh masya Allah. Subhanallah ko Bu Pak dibaca ketika awak boleh, ketika awak mencari keburukan, karena yang paling suci di dunia itu adalah Allah. Kemudian masya Allah, adalah tabarakallah juga boleh. Itu adalah kalimat-kalimat tahjub dan kalimat-kalimat mengagungkan kalimat, yaitu kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang mengagungkan nama Allah dan membukakan pintu rezeki dan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian istirja itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketujuh kalimat ta'awuz namanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ibu bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, sampai di situ ada yang tanya Bu? Kalau tidak, wak cukup sampai di situ dulu. Silakan kita untuk berwudu atau solat sunat atau berzikir dan lain-lain dulu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kajian singkat ko bisa mengek wak menjadi patungkek dan menjadi yaitu amal ibadah untuk saling berbagi ilmu pengetahuan, menambah pengetahuan kita bahasamu. Kalau ada lidah hamba salah sampai, hamba mohon dimaafkan. Lele maafkan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Lele maafkan Bapak. Terima kasih banyak. Alif junun tanda rapat, azab jusukun tanda mati. Ribro dan maaf hamba pinta dengan assalamualaikum disudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.